Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi ya, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di sini perkenalkan, nama saya Dodi Farid Hidayat. Saya akan menyampaikan hasil PPT saya yang isinya itu tentang soft skill dan porsi. Mungkin teman-teman di sini juga sudah pada tahu ya apa itu soft skill dan porsi. Tetapi izinkanlah saya untuk menyampaikannya lagi mungkin sedikit lebih dalam atau dengan beberapa contoh-contohnya. Oke, next. Daftar isi pengertian, next. Masih next. Pengertian soft skill. Soft skill adalah kemampuan non teknis yang berhubungan dengan cara bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Soft skill mencakup berbagai aspek, seperti komunikasi, kepemimpinan, adaptasi, dan pemecahan masalah, yang membantu seorang bekerja lebih efektif dalam lingkungan profesional maupun sosial. Bentar. Nah, jadi kenapa sih Bang soft skill itu penting? Nah, kenapa soft skill itu penting? Karena soft skill ini membantu kita bekerja lebih efektif, baik dalam lingkungan profesional maupun sosial. Misalnya, kemampuan berkomunikasi yang baik memungkinkan kita untuk menyampaikan ide dengan jelas, menghindari kesalahpahaman, dan membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja. Seperti itu, teman-teman. Oke, next. 1.2 tujuan soft skill. Di sini ada beberapa tujuan soft skill yang saya cantumkan, yaitu 1. Meningkatkan efektivitas kerja. Jadi maksudnya tuh dengan soft skill yang baik, kita tuh jadi dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Misalnya kemampuan manajemen waktu atau time management, membantu kita mengatur prioritas sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu tanpa merasa terbebani. Kemudian nomor 2 itu memudahkan komunikasi dan kolaborasi. Kemampuan berkomunikasi yang baik memudahkan kita untuk bekerja sama dalam tim. Contohnya, dalam sebuah proyek kelompok, komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua anggota tim memahami peran mereka dan bekerja sama dengan harmonis. Kemudian nomor 3 itu membangun kepemimpinan. Soft skill seperti kepemimpinan membantu kita memimpin tim dengan lebih baik. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat soft skill. 1. Memudahkan dalam dunia kerja. Jadi dengan kemampuan adaptasi yang baik dan komunikasi, kita itu jadi lebih mudah menghadapi tantangan di tempat kerja. Misalnya, ketika ada perubahan kebijakan di perusahaan, seorang dengan skill adaptasi yang baik akan lebih cepat menyesuaikan diri. Terus nomor 2 itu bisa meningkatkan peluang karir. Jadi orang dengan soft skill yang baik seringkali lebih diprioritaskan dalam promosi atau rekrutmen. Contohnya, kemampuan leadership dan komunikasi yang baik membuat seseorang lebih cocok untuk posisi manajerial. Kemudian nomor 3 itu membantu memperkuat hubungan sosial. Jadi dengan soft skill seperti empati dan komunikasi membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa meningkatkan komunikasi. Kemampuan menyampaikan ide dengan jelas mengurangi resiko kesalahpahaman. Misalnya dalam rapat, komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua pihak memahami informasi yang disampaikan. Oke, next. Contoh soft skill. Di sini ada beberapa contoh soft skill yang saya cantumkan, yaitu 1.
public speaking. Public speaking itu kemampuan berbicara di depan umum dengan percaya diri. Public speaking itu sangat penting dalam presentasi, rapat, atau saat menyampaikan ide kepada tim. Kemudian nomor 2 itu kepemimpinan. Kemampuan memimpin dan mengarahkan tim. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian 3 itu time management. Kemampuan mengatur waktu dengan efektif. Misalnya, dengan membuat jadwal harian, kita dapat memastikan bahwa semua tugas diselesaikan tepat waktu tanpa merasa stres. Kemudian yang keempat itu critical thinking. Kemampuan menganalisis dan mengevaluasi informasi untuk membuat keputusan yang cepat. Contohnya, dalam menghadapi masalah, critical thinking membantu kita untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Oke, next, soft skill yang dimiliki. Di sini saya memiliki beberapa kemampuan soft skill. 1. Teamwork. Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, dalam sebuah proyek kelompok, dengan teamwork yang baik akan membuat proses pengerjaan tuh lebih lancar dan hasilnya tuh lebih maksimal. Kemudian 2. Time management. Kemampuan mengatur waktu dengan lebih efektif agar tugas dapat diselesaikan secara efisien. Jadi saya itu biasa kegiatan sehari-hari itu kayak diatur lah waktunya itu. Kayak biasa menggunakan to-do list. Jadi bisa bangun jam berapa nih? Misalkan jam 4:30 bangun, kemudian sholat subuh, baru mandi, terus siap-siap berangkat sekolah, sarapan dulu, baru berangkat sekitar pukul 6:30 lah. Sampai sekolah jam 7, baru kita belajar sampai jam 10 itu istirahat. Ya kayak gitulah. Kemudian nomor 3 itu critical thinking. Menganalisis dan mengevaluasi informasi untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi misalnya dalam menghadapi masalah tuh critical thinking itu membantu saya tuh untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan, tetapi mempertimbangkan berbagai opsi terlebih dahulu. Contoh kayak critical thinking itu bisa saya pakai dalam apa ya? Dalam mengerjakan soal deh, misalnya contoh pekerjaan soal bahasa Indonesia tuh kan biasa soalnya tuh panjang ya. Nah saya tuh analisis dulu informasi dalam soal tersebut tuh, jadi gak langsung membuat keputusan. Jadi saya lihat dulu ini pertanyaannya apa yang dibutuhkan, baru saya cari tuh ke kayak teksnya kayak itulah uraiannya. Baru saya lihat, kalau udah ketemu baru saya pilih jawabannya, kayak gitulah mungkin. Kemudian next, soft skill yang belum dimiliki. 1 ada, jadi saya tuh kurang bisa public speaking teman-teman. Saya tuh kalau berbicara di depan umum selalu merasa gugup, bahkan keringat dingin mungkin. Dan saya itu emang tidak terbiasa juga sih berbicara di depan umum. Saya biasanya tuh bekerja di balik layar. Jadi biarkan saya mengerjakan tugas yang lainnya, kalau soal mempresentasikan itu saya tugaskan kepada teman saya yang hebat dalam public speaking. Terus 2 itu kepemimpinan. Kemampuan untuk memimpin, memotivasi, dan mengarahkan tim menuju tujuan yang sama. Nah, saya itu belum mempunyai soft skill ini, karena saya juga tidak bisa memotivasi teman-teman saya lah untuk mencapai tujuan. Gimana ya? Saya juga tidak pernah memimpin tim yang emang sangat besar gitu sih. Paling saya cuman memimpin tim kecil kerja kelompok di sekolah kayak gitu lah.
atau perlombaan apa mungkin game. Nah, kalau game saya bisa tuh mimpin lah. Oke, mungkin aja itu aja lah penjelasannya. Next. Forsi, pengertian forsi. Forsi adalah keterampilan penting di abad ke-21 yang terdiri dari critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreativitas, collaboration, kolaborasi, communication atau komunikasi. Terus next saja mungkin. Nah, versi yang dimiliki. Jadi saya tuh di antara keempat versi, saya itu hanya punya 2 dan saya tidak punya, dan yang saya tidak punya juga 2. Yang saya punya itu critical thinking, kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam, mengevaluasi berbagai sudut pandang, serta menemukan solusi terbaik untuk suatu masalah. Kemampuan ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih logis dan rasional. Jadi dengan critical thinking saya tuh bukannya udah jelasin tadi ya? Udah langsung ke collaboration aja. Collaboration, kemampuan untuk bekerjasama dengan berbagai individu. Jadi collaboration atau kemampuan bekerjasama dalam tim untuk mencapai lingkungan yang harmonis dan produktif. Contohnya tuh saya tuh biasa dalam sebuah proyek ya. Collaboration yang baik itu jadi memastikan semua anggota tim itu memahami peran mereka dan bekerja sama dengan baik. Saya biasa tuh kalau di sekolah ada tugas kelompok, misalkan membuat sebuah halaman website sederhana. Saya akan membagikan beberapa tugas-tugas kepada teman saya. Misalkan untuk membuat website itu kita tuh pertama harus tahu desainnya kayak apa. Kemudian harus di coding juga untuk bagian backend dan frontendnya juga. Terus saat semuanya sudah selesai kan juga harus dipresentasikan. Nah, ketiga tugas itu saya kasih kepada orang-orang yang berbeda. Nah, misal untuk membuat desain saya percayakan kepada teman saya yang ke-1, membuat codingannya front end dan back end saya percayakan kepada teman saya yang kedua atau kepada diri saya sendiri mungkin. Terus yang ketiga itu saat mempresentasikan saya kepercayakan juga kepada teman saya yang memang ahli dalam public speaking. Kemudian next, versi yang belum dimiliki, creativity dan communication. Jadi nih teman-teman, saya itu orangnya tuh tidak kreatif lah. Saya itu belum bisa menghasilkan hal baru yang benar-benar original yang belum pernah ada sebelumnya. Saya biasa tuh hanya menggunakan kemampuan ATM, amati, tiru, lalu saya modifikasi lagi. Saya biasanya tuh seperti itu aja, cuman bisa gitu doang. Amati, tiru, modifikasi gitu doang tiap hari. Belum bisa ngasilin hal-hal yang baru lah. Mungkin secara tidak sadar beberapa waktu saya mungkin bisa kreativitas secara tidak sadar, tapi saya merasa tidak terlalu memiliki lah. Jadi saya masukkan aja ke list yang belum saya miliki. Kemudian communication, kemampuan menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan efektif. Jujur ya, kemampuan komunikasi saya itu masih nggak sangat juga sih. Kemampuan komunikasi saya itu masih terbilang kurang. Dalam menyampaikan informasi pun saya masih terbata-bata. Tidak jelas semuanya, kadang melibat kecepatan. Pokoknya banyak lah. Jadi saya tuh kurang bisa communication. Terutama kalau public speaking, berbicara di depan umum, keringat dingin sih. Oke, langsung aja lah biar lebih cepat. Solusi untuk mengatasi kekurangan soft skill dan versi. Solusi untuk mengatasi beberapa kekurangan soft skill dan versi. Untuk mengatasi kekurangan dalam soft skill dan versi, saya punya beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu public speaking. Untuk mengatasi public speaking, yaitu saya latihan berbicara di depan cermin.
mengikuti kursus komunikasi, dan aktif dalam presentasi atau diskusi. Latihan itu jadi membantu saya mengurangi rasa gugup dan meningkatkan kepercayaan diri saya. Kemudian 2, kepemimpinan. Mengambil peran. Jadi solusinya itu mengambil peran dalam organisasi atau kelompok. Belajar dari pemimpin yang berpengalaman serta membaca buku tentang kepemimpinan. Saya juga sekarang sudah mulai belajar memimpin lah, agar saya lebih punya pengalaman juga dalam kepemimpinan. Terus cara mengatasi creativity. Jadi saya tuh mungkin untuk mengatasi creativity saya akan melatih imajinasi saya dengan brainstorming, mencoba hal baru, dan berpikir di luar kebiasaan. Misalnya dengan mencoba hobi baru, saya jadi bisa merangsang kreativitas saya. Kemudian untuk mengatasi communication, saya akan berlatih mendengar secara aktif, memperjelas pesan yang disampaikan, dan belajar teknik komunikasi yang efektif. Misalnya, dengan mendengarkan secara aktif, saya tuh dapat memahami kebutuhan dan perspektif orang lain. Oke, next. Terima kasih. Cepat juga ya. Oke, untuk penutup mungkin saya kesimpulan. Baik, soft skill dan porsi itu adalah keterampilan penting yang perlu dikembangkan untuk menghadapi tantangan di era modern. Dengan meningkatkan kemampuan ini, kita dapat menjadi lebih efektif dalam bekerja, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan orang lain. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.